kebijakan secara umumnya kita ataupun pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan ya pengen ya mewujudkan sarana prasarana transportasi lalu lintas yang berkeselamatan tadi, yang tertib, aman dan nyaman ya. Kemarin kami baru saja mendapatkan penghormatan dan juga penghargaan piagam dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan kepada Bapak Bupati selaku Kepala Daerah melalui Pak Menteri Perhubungan. Ya, perkenalkan saya Tri Martono, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. Sebelum di sini bisa dikatakan saya kan baru 2 tahun. Tapi kan sebelum saya di sini, saya pernah di sini selaku sekretaris dinas ya. Tapi sebelum di sini saya di Kesbangpol. Sebelum di Kesbangpol saya di Seda di bagian organisasi. Sebelum bagian organisasi ya saya di sekretaris di perhubungan. Sebelum di sekretaris saya di PU. Sebelum di PU saya malah melintang di camat ya, di kecamatan ya. Saya beberapa kali di wilayah di kecamatan, baik di sekcam ataupun di camat yang saya mulai dari kecamatan Bawen, Beringin, Bancak, Petasan, Bergas, Perengapus ya. Ini alhamdulillah dengan saya pernah ditempatkan di tempat-tempat yang pinggir, yang berbeda itu ya. Yang tadi saya tidak merasakan berat, tapi justru ada nilai lebihnya karena di situ menjadi banyak saudara, banyak teman ya. Ini yang saya rasakan ya. Kemarin kami baru saja mendapatkan kehormatan dan juga penghargaan, mendapatkan piagam penghargaan dan juga piala dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan kepada Bapak Bupati selaku Kepala Daerah melalui Bapak Menteri Perhubungan. Perlu kami sampaikan bahwa WTN Wahana Tata Nugraha ini adalah diberikan kepada daerah ya, baik itu kabupaten ataupun kota yang sudah berhasil menata wilayahnya khususnya di bidang lalu lintas. Kemudian untuk Kabupaten Semarang ya, ini sesuai dengan kriterianya adalah mendapatkan penghargaan kategori kota sedang, karena ada beberapa kategori kota besar, kota sedang dan kota kecil. Kabupaten Semarang kebetulan ini kategorinya adalah kota sedang. Kemudian Wahana Tata Nugraha ini dilaksanakan ya setiap 2 tahun sekali ya. Kemudian sebelum ini ya Kabupaten Semarang juga sudah beberapa kali, 3 kali mendapatkan penghargaan ini. Tapi ini adalah merupakan bukti wujud dari Kabupaten Semarang, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan yang sudah berupaya berusaha menata ataupun menjadikan wilayahnya khususnya di bidang transportasi ini adalah bidang transportasi yang berkeselamatan, tertib, aman dan nyaman. Arahnya ke sana. Walaupun barangkali masih ada beberapa PR yang barangkali harus kita selesaikan. Tapi PR ini ya di luar Dishub ya, karena Wahana Tata Nugraha ini juga tidak hanya di Dishub saja yang terkait. Ini ada dari
DPU ya, Dinas Pekerjaan Umum, berkaitan dengan sarana prasarana, khususnya di dalam mendukung itu adalah ada unsurnya yaitu trotoar, di mana trotoar ini adalah juga menjadi unsur penilaian dari wahana tata nugraha. Ya, kalau angkutan umum ini memang ya secara umum bukan hanya di Kabupaten Semarang, tapi rata-rata berkaitan dengan sekarang ini kan bermunculan untuk transportasi yang pribadi, khususnya yang kendaraan kecil roda 2 ya, ini memicu ataupun memacu ataupun yang ada dampaknya berkaitan dengan transportasi umum. Masyarakat sekarang ini untuk aktivitasnya banyak menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi dan juga sepeda motor ya. Tapi kami yang juga berkaitan dengan transportasi ya, dengan adanya permasalahan tersebut kami akan berupaya khususnya di bidang transportasi agar masyarakat itu kembali kepada transportasi umum ya, sehingga pembenahan untuk transportasi umum, termasuk salah satu contoh yang ini sudah berjalan adalah di Trans Jateng ya. Ini adalah sangat membantu masyarakat ya, dan juga perkembangannya, dan ini juga perkembangannya sangat bagus, dampaknya juga sangat bagus, baik itu dampak kepada lalu lintas ya, karena akan keberadaan Trans Jateng ini bisa mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan ya. Karena apa? Sejarahnya Trans Jateng ini adalah awal-awalnya tidak diterima oleh trayek angkutan yang sudah bertrayek, karena apa? Akan mengganggu ataupun mengurangi penghasilan pengusaha yang sudah ada trayeknya di situ. Tapi dengan model scrapping ya, dilibatkan pengusaha-pengusaha yang sudah punya trayek tersebut, ini ada 5 kendaraan dihapus jadi 1 untuk mewujudkan 1 kendaraan Trans Jateng. Bisa dikatakan Trans Jateng ini adalah juga punyanya masyarakat pengusaha yang kemarin juga sudah beraktivitas. Nah, dengan model semacam itu ini sangat membantu, artinya juga dari sisi mengurangi dampak kemacetan yang ada di wilayah, khususnya saat ini adalah wilayah yang rute Trans Jateng, yaitu koridor Bawen Tawang ya. Dan juga masih banyak permintaan untuk bisa sampai ke Ambarawa, sampai ke Salatiga, tapi sementara ini masih belum bisa jalan ya, dengan berbagai pertimbangan. Tapi kami akan berupaya mengarah untuk nanti bisa dikembangkan untuk bisa sampai di Salatiga, untuk bisa sampai di Ambarawa, dengan catatan tidak ataupun melibatkan unsur-unsur ataupun pengusaha-pengusaha transportasi yang sudah berjalan ya. Karena memang dinamika dari transportasi adalah nanti kalau tidak ada perubahan semacam itu pasti nanti akan ditinggal oleh masyarakat. Nah, sekarang bisa dikatakan untuk kendaraannya yang sudah tidak layak ataupun barangkali yang mungkin dari unsur terlalu banyak, ini juga akan berpengaruh pada penghasilan pengusaha. Oleh karena itu kita nanti akan juga berupaya bagaimana caranya menata transportasi, khususnya transportasi umum, dengan nanti mengganti kendaraan yang sudah barangkali tidak layak untuk nanti bisa di scrapping, untuk nanti bisa diwujudkan dalam bentuk satu unit yang lebih baik, yaitu dalam bentuk mungkin Trans Jateng bisa dikembangkan di Kabupaten Semarang. Kalau terkait dengan rute, ini adalah kebijakan dari provinsi ya, kebijakan dari provinsi, termasuk Trans Jateng ini kan koridor 4, koridor 1, koridor ini yang menentukan, yang membuka adalah provinsi. Kemarin baru saja dibuka di wilayah Banyumas ya, ini yang menentukan dari provinsi. Kemudian kemarin juga banyaknya permintaan dari wilayah
Kudus ya barusan dibuka di sana. Kemudian wilayah Gerobokan ini juga di sana, dan juga alhamdulillah perkembangannya juga tanggapan dari masyarakat sangat antusias ya. Karena apa? Kehadiran dari Trans Jateng ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan biaya yang hanya 3.500 atau 4.000 ya, itu sudah sudah sampai di Bawen Semarang dengan kondisi transportasinya yang aman dan juga nyaman ya, AC dan lain sebagainya. Nah, kita mengarah ke sana. Nah, kalau tidak salah sudah 3 kali 4 kali ini ya ada di situ ya. Dan ini sebenarnya kalau penghargaan tadi kan ya wujud apresiasi kita sudah melaksanakan kerja keras di bidang perhubungan itu aja, sehingga tanpa ada penghargaan pun kami sudah berjalan, sudah punya perencanaan ke sana ya. Hanya kebetulan kita ada penghargaan ya akan memberikan semangat pada kami dan teman-teman khususnya yang di sektor perhubungan. Proses penilaiannya, prosesnya kemarin kita memang ada, karena memang rutin ya, kita ditawari ada informasi terkait dengan itu kabupaten kota untuk nanti bisa mengikuti. Kemudian setelah mengikuti kita mendaftar tahap awal ya, ada tim survei yang tim independen melakukan survei untuk titik-titik yang sudah ditentukan. Kemudian setelah survei kita selanjutnya ada kuesioner yang harus kita isi dan juga kita lolos. Kemudian setelah itu tahap terakhir adalah paparan berkaitan dengan zona yang sudah menjadi titik penilaiannya ya. Kita ada 6 titik penilaian di perkotaan ya. Di Ungaran itu di Jalan Diponegoro, kemudian Jalan MT Haryono, kemudian Jalan Lejen Suprapto, kemudian di Jalan di belakang DPRD sampai ke Terminal Sisemut ya, satu arah itu, kemudian Sisemut sampai batas kota Semarang ya. Zonanya zona perkotaan ya, perkotaan. Di situ titiknya yang dinilai ya barangkali untuk terkait dengan kelengkapan rambu ya, rambu-rambu baik itu apil ataupun rambu sudah ada atau belum, terpasang atau tidak, aktif atau tidak ya. Kemudian di luar itu ketentuan untuk jalan yang sudah ditentukan itu sudah bertrotoar atau belum. Kalaupun itu sudah bertrotoar, sudah untuk disabel itu sudah difasilitasi di sana apa belum. Termasuk di kita alhamdulillah sudah ada, termasuk juga kita ada ATCS di sana. Ini juga merupakan penilaian sendiri, area traffic control system ya, itu di titik-titik tertentu di lampu merah itu ada kamera yang bisa di setting dari kita ya, itu bisa bisa diatur nanti timernya dalam kondisi-kondisi padat itu harus seperti apa pengaturannya, lampu merah, kuning, hijau itu nanti kita dari sini langsung bisa. Kemudian ada acara-acara tertentu itu nanti bisa dibuat flashing, itu juga nanti bisa diatur dari sisi room dari kami, termasuk juga dengan sarana prasarana yang lain itu PJU-nya ya seperti apa. Kalau penerimaan WTN itu memang berkaitan dengan itu yang dinilai adalah pemerintah daerah ya, dalam ini kabupaten ataupun
kota ya, walaupun secara teknis ada di Dinas Perhubungan. Kemudian untuk penghargaan kemarin, alhamdulillah ini langsung diterima oleh Pak Bupati. Ini juga merupakan suatu kehormatan bagi kami Dinas Perhubungan dan juga dari panitia, karena ini juga wujud bahwa pimpinan kepala daerah khususnya Pak Bupati Semarang ini concern terhadap hal-hal berkaitan dengan lalu lintas yang ada di Kabupaten Semarang. Ya, alhamdulillah kemarin Pak Bupati, walaupun kami juga sempat khawatir karena Pak Bupati ada informasi tidak bisa rawuh, tapi alhamdulillah dalam kondisi kepadatan acara beliau, kesibukan beliau ini akhirnya bisa rawuh. Kemudian ya yang terpenting bukan penerimaannya. Menurut saya yang terpenting adalah Pak Bupati pada saat paparan ini rawuh secara pribadi. Ini juga diapresiasi oleh tim juri ya. Tim jurinya ini independen dari Kementerian PU, ada pengamat transportasi lalu lintas, dan juga dari Korlantas, dan juga dari independen yang lain. Ini ya menunjukkan ataupun menyampaikan bahwa apresiasi Pak Bupati, apresiasi untuk Pak Bupati ini luar biasa. Termasuk juga kami sampaikan di luar WTN ataupun objek penilaian, kami sampaikan terkait dengan atensi perhatian Pak Bupati untuk Dinas Perhubungan khususnya baik itu di lalu lintas secara umum, dan lebih khusus ini adalah kami punya program antar jemput anak sekolah gratis ya. Ini juga luar biasa dan juga mungkin menjadi pertimbangan dari tim sendiri ya, termasuk di luar antar jemput sekolah ya, bis antar jemput gratis ya. Ini kita ada beli layanan untuk anak sekolah ya. Ini juga merupakan suatu apresiasi ya dari tim juri ya, karena tidak semua daerah kabupaten kota itu sudah menerapkan seperti itu ya. Karena pada saya mengambil kesimpulan bahwa untuk di sekolah gratis dan juga beli layanan ini saya bisa menggambarkan bahwa itu adalah ibaratnya kalau obat itu ya obat serbaguna. Karena di situ kami sampaikan serbaguna itu dengan adanya bis sekolah gratis, beli layanan untuk anak sekolah gratis, ini bisa dikatakan bisa menurunkan angka stunting, bisa meningkatkan perekonomian, bisa memastikan ataupun keamanan ya, keselamatan bagi anak sekolah itu sendiri ya. Yang terakhir keselamatan, karena pada sekarang ini kan untuk objeknya ini kan tidak sekolah-sekolah yang tidak bertrayek ya, dan juga tidak ada kendaraan, sehingga kadang-kadang ada yang pakai kendaraan sepeda motor ya, ini yang tidak standar, dan anak sekolah itu juga belum punya SIM ya. Ini ada tidak ada jaminan keselamatan untuk anak yang barangkali menikmati itu. Ada subsidi ya. Untuk beli layanan itu subsidi per kendaraan per hari itu 175.000 ya, beli layanannya. Tapi kalau yang sekolah gratis itu bukan beli layanan, tapi kita operasionalnya ada di kami ya. Kami menyediakan bis, titik-titiknya tertentu ya. Ini kita ya untuk dijemput dan juga nanti diantar dan dijemput ya. Kita prioritaskan untuk anak SMP ya, karena dengan pertimbangan SD itu masih wilayah terdekat ya. Tapi kalau SMP itu kan sudah ke lintas ya, sudah agak jauh ya. Tapi kalau SMA itu terkait dengan kewenangan
Kalau SMA itu kan di bawah provinsi ya, sehingga tidak kita prioritaskan. Tapi juga ada yang berkaitan dengan karena memang kondisi rural ya, itu ada yang kita angkut, tidak kok terus itu SMA tidak, ya tidak, artinya kita tetap toleransi. Ada 18 kendaraan yang di layanan ya, yang beli layanan. Kemudian untuk yang bis sekolah kita ada 3 unit bis ya. Nanti untuk rinciannya juga ada, nanti kami aturi. Dan yang terpenting sejarahnya bisa ada bis sekolah ini juga tidak lepas dari yang terkait dengan keamanan dan keselamatan, rasa was-was dari orang tua. Di luar itu ada jaminan kepastian dari orang tua. Ini akan ya tenang ya dengan adanya antar jemput. Oh, dipastikan anak saya berangkat. Terus dari sekolahan pun pulang. Oh, anak saya dipastikan pulang sampai di rumah. Nah, ini ada jaminan keselamatan, keamanan untuk anak-anak ini, bahwa betul ini ke sekolah dan betul ini pulang. Karena apa? Kalau tidak seperti itu sebelumnya, itu pulang sekolah katanya berangkat sekolah, karena tidak ada angkutan dia akan males ya, sehingga juga tidak yang pamitnya izinnya ke sekolah ternyata tidak sekolah, main game dan lain sebagainya. Kemudian pulang sekolah katanya pulang karena tunggu angkutan lama ya, ini juga mungkin main dulu atau apa. Nah, ini juga bisa menjadi kekhawatiran pada orang tua berkaitan dengan peningkatan ekonomi ya, pengentasan kemiskinan ya. Kita ngitung satu siswa biasanya orang tua memberikan uang saku berapa satu anak ya. Kemudian 1 hari sekian anak, kemudian 1 minggu berapa, 1 tahun berapa. Artinya ada efisiensi terkait dengan itu yang seharusnya barangkali dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan. Kalaupun itu dikeluarkan nanti bisa dalam bentuk lain yang barangkali lebih bermanfaat, lebih mendesak kebutuhannya kan itu. Kemudian tadi berkaitan dengan stunting, ada kaitannya tadi tidak diberikan untuk transportasi, tapi barangkali nanti akan diberikan mungkin semacam extra fooding atau barangkali makanan-makanan yang bisa lebih bergizi. Artinya nanti unsur kita juga bisa membantu pemerintah untuk mengurangi ataupun menurunkan angka stunting di Kabupaten Semarang, termasuk yang lainnya. Sehingga pada kesimpulannya untuk bis sekolah dan beli layanan ini adalah bisa saya sampaikan, ini adalah ibaratnya kalau obat itu ya obat segala macam penyakit ya, itu ada di sana bisa. Kalau kebijakannya adalah kebijakan secara umumnya kita ataupun pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan ya pengen ya mewujudkan sarana prasarana transportasi lalu lintas yang berkeselamatan tadi, yang tertib, aman dan nyaman ya. Tapi berkaitan dengan PTN ini ada zona yang dinilai, artinya zona perkotaan. Nah, sehingga kami pada saat ini masih terkait dengan penilaian ya masih berkonsentrasi di sektor perkotaan, walaupun ya tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya lalu lintas ataupun sarana prasarana lalu lintas itu ada di 19 wilayah kecamatan ya. Kita tetap fokus pertama di objek penilaian, zona penilaian, tapi juga sangat tidak menutup kemungkinan di wilayah-wilayah yang lain ini juga kami berkonsentrasi juga menjadi prioritas ya, dari kami untuk mewujudkan Kabupaten Semarang yang aman, nyaman di bidang transportasi dan lalu lintas ya.